biarin. Iya, gantian ya. Saya sama kita bersama biar ada bisa. Benar ya Pak. Nadanya lurus tapi larangan ngomel. Maafin ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa na'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Zidhu syarafa ya Rabb ya Zidhu syarafa ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birran wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jalli sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa an baqiyati as-sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azamat innal kabaira fil ghufrani kal imami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajatatu yang telah membacakan salawat usul. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di umil usma. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustazah dan jemaah yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rizal Amiruddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liwilillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadati awliya wa syahada'i was salihin wa dulul ni'amin khusus Syekh Fadil Al-Baghdadi. Summa ila hadati Ki Haji Amin Kizil Kasbi Ki Haji Al-Mafati Ghazali. Summa ila hadati Ki Haji Al-Masidi Jember. Summa ila hadati Ki Haji Hamid Al-Sirwan. Summa ila hadati wa iya wa summa binadati Syekh Allah wa syekh Maulana Hasan wa syekh Maulana Al-Kabir wa syekh Maulana Saleh. Summa ila hadati wa syekh Maulana Yusuf. Summa ila hadati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على نيات فتوح ملوء الخطابة وصل الجسد والروح وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة سيد وليد الحبيب الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن عمر السجاد. ثم إلى حضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد. ثم إلى حضرة الحبيب طه بن محمد الحسني. ثم إلى حضرة الحبيب حسين بن أبو بكر بن ثم إلى حضرة الحبيب أحمد بن علي الحداد. ثم إلى حضرة الحبيب منزل بن فتح المصور. ثم إلى حضرة Al-Mahumah. Sebutkan yang sudah terjadi. Kayaknya melalui ونخصص من الإحاط من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونسأل والسلام والكرم والشفاء لخصوص Ibu Haji Siti binti Bapak Haji Sabini. Summa ila hadati ruhihi ila ruhi. Sebutin yang sedang sakit. Bil barakah wal karamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Sama-sama ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigo'a mawdatillahi wa ridwanihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Hasanuddin MA. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua kami yaitu Ibu Hajjah Madinah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, dan semoga hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati para asatiz wal ustazah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim mahabbah cinta saya kepada beliau. Dan yang sama-sama kita hormati pula yaitu ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi yang telah mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu atau mencari ilmu Allah itu adalah hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi kita sebagai kaum mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu enggak mandang mana tua, mana muda. Enggak mandang mana kaya, mana miskin. Semuanya wajib. Karena apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita itu wajib memakai ilmu. Tanpa ilmu ibadah kita enggak nyampe. Tanpa ilmu ibadah kita enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjadi pertanyaan buat kita. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru kita. Kita nggak pernah ngaji, kita nggak pernah belajar, tapi kita ikutin ulama kita, wudunya, sholatnya, gerakannya, semuanya kita ikutin. Itu sama aja kita menuntut ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar membaca, tapi mengamalkan. Kalau kita sudah mengetahui, maka wajib kita untuk mengamalkan. Kalau kita belum tahu, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Kalau kita belum dapat guru, maka kita wajib untuk mencari guru. Itulah kita wajib menuntut ilmu. Maka itu nggak ada yang namanya terlambat. Sampai kapanpun. Rasulullah sampai beliau yang namanya sakaratul maut, beliau tetap menuntut ilmu. Dikasih pendidikan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dikasih pendidikan, dikasih iman, dikasih semuanya oleh malaikat Jibril. Maka dibimbing oleh siapa? Oleh Allah melalui malaikat Jibril. Begitupun kita.
Terkadang kita yang jauh kita datang, yang dekat kadang kita nggak datang. Betul kan? Kenapa? Karena penyakit hati. Ketika penyakit hati itu ada di dalam hati kita, itu akan setan selalu menggoda kita. Yang namanya ngaji godaannya banyak. Maka itu kalau kita pengen bahagia, maka perbanyaklah maksiat. Kalau kita pengen bahagia, banyakin maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu selalu indah, nggak ada yang nggak indah, betul. Kalau kita pengen menderita, kita pengen susah, maka banyakin pahala, banyakin ibadah. Ibadah pun godaannya banyak, betul kan? Kan ada nyanyiannya Oma Irama. Ya, betul. Ya, ada lagunya Bang Oma. Kayaknya ngefans nih sama Bang Oma. Ya, jadi begitu. Indah, iya. Kita ngapain maksiat tuh wah indah. Nggak ada yang nggak indah, pasti indah. Tapi kalau kita yang namanya pengen ngaji, pengen sholat, pengen puasa, wah setannya banyak, betul nggak? Maka itu kalau kita pengen bahagia, banyakin maksiat. Kalau kita pengen menderita, kita pengen mencapai ridho Allah, banyakin kita yang namanya ibadah. Jadi yang namanya ibadah nggak mudah. Tetapi ulama kita mengajarkan, ulama kita sampai nulis kitab, ulama kita sampai ijazahin kita kepada siapa? Kepada kita agar kita mempermudah belajar dalam menuntut ilmu. Itu yang di dalam yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Maka itu tetap walaupun kondisi apapun, yuk sama-sama kita menuntut ilmu. Jangan sampai dengan hal-hal sesuatu yang tak bisa untuk kita gunakan, maka kita harus bisa gunakan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ilmu itu akan menjadi cahaya untuk kita. Maka itu orang hitam enak aja dilihatnya. Betul. Betul. Orang hitam enak aja dilihatnya. Kenapa? Karena mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena sering ibadah. Ya, bukan saya. Mungkin ada orang ini yang paling hitam gitu. Enak aja dilihatnya. Betul gak? Kenapa? Ya itu. Gitu. Tapi ada yang namanya putih. Tapi kayaknya enak dilihatnya. Kenapa? Mungkin ya, mungkin dia melakukan maksiat. Ya, tetapi kita jangan memandang sebelah mata. Sekarang dia maksiat, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, mungkin dia taubat. Maka itu kita jangan pernah memandang sebelah mata. Selalu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada manusia, maka hidup kita akan indah pada waktunya. Ya baik, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya membadalin orang tua saya, guru saya, yaitu Bapak Kiai Haji Hasanuddin MA, yang dimana beliau sedang melaksanakan pelantikan MUI ya. MUI ya, saya anaknya nggak tahu MUI apa. Iya, MUI. Saya kebanyakan ketua orang tua saya. Iya. Ketua ini, ketua itu, udah ngomong ketua aja udah. Iya, ya. Jadi itu pelantikan, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala hadzal musannif kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dain. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kita nggak melanjutkan kitab Mukhtasar Hadis ya, karena memang dadakan sekali tadi ya untuk dikasih kabar oleh orang tua saya, tetapi ini nggak menjadi penghalang kita untuk semangat mengaji ya. Ini saya membuka kitab Lubabul Hadis, itu matanya, syarahnya yaitu Tanqul Qaul, yang dimana kitab ini dikarang oleh Jalaluddin Asyuyuti. Beliau pengarang kitab yang sangat luar biasa ya. Dan di sini saya akan membahas al-babul ula fi fadilatil ilmi wal ulama. Saya akan membahas keutamaan orang yang mempunyai ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Artinya orang yang
pendidik sama orang yang dididik ya. Kita sudah sampai di bulan Rajab ya. Udah bulan Rajab, nggak selalu saya menghimbau kepada ibu-ibu sekalian, jangan pernah tinggalin istighfar. Istighfar terus di bulan Rajab. Karena istighfar ini adalah di bulan Rajab ampuh. Artinya ampuh ini pasti akan dikabuli. Nanti di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban itu memperbanyak selawat. Di bulan Ramadan banyakin istighfar dengan sama selawat. Kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya, bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umat atau umatku ya. Itu jadi perbanyak. Lalu masalah puasa bagaimana di bulan Rajab? Dhaif, hadisnya dhaif, hadisnya maudhu. Apa itu hadis dhaif? Itu hadis palsu. Hadis palsu itu nggak boleh dilakuin. Jadi ibu-ibu nih puasa di bulan Rajab nggak boleh. Tetapi ulama kita kumpulin dulu. Boleh apa enggak? Ulama kita tuh ngumpul. Nah, apa guna? Ya, dapat nih ulama kita. Memang Nabi enggak mengajarkan puasa sunnah di bulan Rajab, enggak. Kok saya tahu? Karena beberapa kitab dan pertanyaan kepada guru saya itu jawabannya sama. Kitab yang saya buka sama begitu pula. Enggak ada Nabi yang mengatakan kalau bulan Rajab sunnah untuk puasa, enggak ada. Tapi dhaif, yaitu palsu, nggak boleh dilakuin. Tapi ulama-ulama kita diizinkan. Untuk apa? Lil ibadah. Untuk ibadah boleh tuh. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Maliki mengatakan boleh, sunnah silahkan lakuin. Ulama kita paling perhatian banget kepada kita ya. Jadi dibolehkan untuk sunnah puasa sunnah di bulan boleh ya. Berapa hari? 1 hari boleh ya, 3 hari boleh, 7 hari boleh, silakan semampunya ya. Jangan sampai enggak. Karena orang tua kita, guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kalau udah bulan Rajab tuh puasa. Yang kedua apa? Tuh minta maaf sama orang tua. Orang tua kita ngajarin tuh, jadi kita bulan Rajab minta maaf. Udah minta maaf sama orang tua. Kalau orang tua kita udah nggak ada, datengin ya. Jadi datengin tuh orang tua kita. Ulama-ulama kita mengajarkan begitu. Sya'ban begitu pula, minta maaf lagi. Ramadan minta maaf lagi. Kenapa? Yang namanya 3 bulan ini jangan sampai kita berhenti untuk ibadah. Bukan berarti bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan sesudahnya itu nggak penting untuk ibadah. Boleh, tetapi keutamaan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu paling penting. Ya, jadi laksanain puasanya, laksanain istighfarnya, silakan laksanain. Banyak. Insya Allah dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'ata fi majlisi ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu hafal, khairun laka min ibki alfi raqabah, wa nazruka ila wajhil alim, khairun min alfi farashin tasaddaqta biha fi sabilillah, wa salamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab
Tankil Qaul, beliau pengarang ya. Pengarang ini menulis sabda Nabi bahwasanya di dalam menuntut ilmu pernah beliau mempunyai sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini siapa sih? Beliau adalah tangan kanannya Rasulullah yang membersihkan dokumen-dokumen Rasulullah. Ngapain ke Rasulullah mau kemana? Ikut. Rasulullah tidur dibenahi tempat tidurnya, ya. Ngabdi bahasanya, ngabdi kepada gurunya. Itu Ibnu Mas'ud. Suatu saat Ibnu Mas'ud lagi duduk mendengarkan Rasulullah yang telah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin karena Ibnu Mas'ud ini di belakang, ya, di belakang, Rasulullah di depan disampaikan kepada sahabatnya. Ibnu Mas'ud ini merasa, ya Allah, kok saya tidak ikut ngaji ya? Kok Rasulullah gak ngajak saya ya? Gitu, bahasanya begitu. Akhirnya Rasulullah SAW ngasih nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Apa nasihatnya? Ya Ibnu Mas'ud, julusakan sa'atan fi majlisi ilmi. Duduklah kamu di majelis ilmu walaupun 1 jam. Tuh kata Rasulullah. La tamassu qalaman. Walaupun kamu nggak bawa pulpen. Walaupun kamu nggak bawa pena, pensil, spidol, apa gitu. Pokoknya apa yang buat nulis, walaupun kamu nggak bawa itu semua. Apalagi yang dikatakan Rasulullah. Wala taktubu hafan, walaupun kamu nggak nulis 1 huruf, ya, kamu nggak bawa pulpen, kamu nggak nulis, dengerin aja. Tuh kata Rasulullah. Khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih baik daripada kamu membebaskan budak 1000. Ya, membebaskan budak 1000. Jadi lebih baik begitu. Ya, kita nggak bawa pulpen tapi ngaji. Kita nggak bawa buku tapi ngaji. Ini nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak ngaji. Itu yang bahaya. Ya, walaupun nggak bawa pulpen, walaupun dadakan, ikut aja, dengerin. Ya, dengerin aja. Karena kenapa? Karena itu lebih baik daripada kamu membebaskan budak 1000. Ya, tuh kata siapa? Kata Rasulullah. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua apa yang dikatakan Rasulullah? Wa nazruka ila wajhi alim. Kalau kamu mandang ulama, kalau kamu mandang guru kamu, ya, apa kata Rasulullah? Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada kamu membebaskan kuda, ya, atau membeli kuda, mensedekahkan kuda fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Ya. Jadi kalau kita mandang ulama, mandang guru kita, itu adalah pahala buat kita. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian sudah mendengar kata gurunya, kata ustazahnya, kata siapapun pernah dengar. Kalau kita mandang guru kita itu adalah pahala ibadah. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah. Jadi memang betul ada hadisnya. Bukannya guru ulama kita yang ngada-ngadain, gitu. Betul gak? Bukan guru atau ulama kita ngada-ngadain, tapi memang ada hadisnya. Jadi kalau kita memandang ulama, mandangnya niat, tapi mandangnya nih, ketawa aja. Mandangnya nih niat, jangan mandang cuma mandang doang, ya, mandang liatin aja, ya, jangan.
Ya, tapi mandang betul-betul mandang ulama kita dengan niat, ya Allah, ulama kita nih, guru saya Kiai Haji Hasan Ubi, ilmunya luar biasa. Berikanlah kemudahan dalam berjuang ibadahmu. Begitu niat. Ya, astagfirullahaladzim. Tenang. Ya, jadi niat, ya niat yang niatkan ulama. Ya ulama kita yang menuntut yang dalam mencari ilmu dan menuntut ilmu itu beliau perjuangan luar biasa. Ya, kenapa sih beliau bisa dikatakan guru? Yang pertama, pengorbanan beliau dalam menuntut dan mencari ilmu. Mungkin tengah malam kita tidur, tapi beliau mencari ilmu. Betul gak? Mungkin beliau tiap pagi mutolaah, mungkin kita sedang main HP. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ulama kita, berarti beliau telah mendidik kita, membimbing kita agar mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelan-pelan kita memandang guru kita. Itu masalah akhirat. Masalah dunianya bagaimana? Bahagiain. Jangan kita, kalau bahasa guru saya begini, di Asal-Kofa guru saya ngomong begini, lu kalau pengen dapat ilmu ya lu bayar. Kalau lu nggak mau bayar ya ilmu lama, dapat ilmunya lama. Artinya guru nggak minta bayaran, tetapi memang kewajiban kita sebagai murid yang memang wajib untuk memberikan hadiah kepada guru kita. Supaya apa? Ilmunya nyampe. Walaupun 1.000, 2.000, 3.000 itu nggak dilihat, tapi niat hati kita. Bagaimana caranya? Kalau malu, masukin aja kotak amal. Betul nggak? Niatin, ya Allah saya niat buat guru saya dalam dakwah syiar agamamu ya Allah. Cenderungin, koi malah ya, masukin, ya, nyampe gak? Jadi memang gitu. Jadi ada 6 syarat kita untuk mencari ilmu. Ada 6 syarat kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya memberikan hadiah atau memberikan kebahagiaan kepada gurunya. Jadi jangan sensitif kalau masalah duit. Kalau duit urusan dunia cepat, tapi kalau akhirat, wallahu a'lam. Masalah duit itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, bahagia hidup dulu kita. Walaupun cuma apapun hal itu, tapi kita punya. Ini misalnya HP, misal HP. Ini HP salah satu emas kita, kemana-mana kita bawa, betul gak? Nggak ada paket kita isiin, nggak ada pulsa kita isiin. Sama kayak guru kita, ulama kita atau ustazah kita sedang mau apa, ayo bantuin. Artinya apa? Dia bahagia, senang, ngajarin lagi kita. Ya, jadi artinya duit harta yang kita miliki, ayo sama-sama kita bantu, apalagi sekarang yang namanya kita sedang membangun. Insya Allah di tanggal 1 Maret kita sudah melaksanakan pembangunan yayasan silaturahmi Semasilatin. Ya, ini di samping. Mungkin dulu kita udah masih tahu. Jadi lantai 1 itu parkiran, ya, karena kita kan parkirannya kecil. Lantai 2 itu nyambung ke musola. Lantai 3-nya itu kamar santri, insya Allah. Lantai 4-nya itu kolam renang. Lantai 5 lapang futsal. Lantai 6 hotel. Insya Allah. Itu mah ngada-ngada aja. Ya jadi itu. Ya insya Allah 3 lantai kita bangun, dan insya Allah tanggal 1 Maret kita doakan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Satu lagi nasihat kepada Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Apa yang ketiga? Yaitu mana tuh hilang? Wassalamuka alal alim. Nah, cium tangan kepada orang alim, guru kita, ustazah kita. Nah, wajib. Hatta walaupun kita lebih tua. Tapi guru kita kalau punya ilmu, punya akhlak, nggak bakal juga pengen dicium tangannya. Betul gak? Betul gak? Nah, jadi gitu. Jadi ulama kita, guru kita, walaupun masih muda, itu beliau bakal tahu akhlaknya. Ya, tapi kita yang sedang belajar, kita juga tahu akhlaknya. Dengan apa? Kita cium tangan kepada guru kita. Ada dua versi cium tangan. Yang pertama cium tangan begini aja. Yang kedua bolak-balik. Apa maknanya? Yang pertama, kalau begini artinya menghormati. Kalau bolak-balik artinya mengabdi. Ya, jadi kalau misalnya ada ulama kita atau murid yang sedang cium tangan bolak-balik, berarti dia sedang mengabdi. Iya. Betul. Karena di sini ya beliau mungkin ngebet kita. Beliau melakukan hal-hal yang positif atau dalam ibadah. Ya, jadi cinta itu bolak-balik artinya ngabdi. Ngabdi itu artinya wah sepenuhnya apapun kata guru kita ikut. Jadi cium tangan bolak-balik. Jadi ada dua versi. Yang satu begini artinya menghormati. Yang kedua bolak-balik artinya menghormati dan juga mengabdi. Nah itu ya cium tangan. Jadi cium tangan. Wassalamuka ala alim. Dan kalau kamu cium tangan sama guru kamu, sama ulama, sama orang alim, khairun laka min ibadati alfi. Lebih baik bagi kamu daripada kamu ibadah 1000 kali. Oh, tapi nggak kelihatan pahala amal dosa itu nggak kelihatan. Kalau pahala amal dosa pasti kita akan bersaing-saing. Tetapi bagaimana pahala amal dosa walaupun goib, tapi kita yakin kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pengen begitu ya Bu. Apapun yang kita lakukan pengen dapat ridho, walaupun sekecil apapun. Karena kenapa ya Allah, musibah di mana-mana, sampai COVID-19 aja ini ya belum hilang. Jangan salahkan siapapun, tapi salahkan diri kita. Dosa apa yang pernah kita lakuin? Kalau kita salah-salahan itu nggak ada ujungnya. Tapi kalau kita menyalahkan diri kita, berarti pernah yang kita lakukan itu dalam perbuatan dosa. Yang kecil-kecil kita jalani. Yang belum bisa ngaji alif bata, ayo ngaji. Yang belum bisa sholat dengan penuh ilmunya, ayo belajar sholat. Karena ini yang kecil nih, kalian sepelehin. Ya, jadi artinya kita yang ngaji kita lebih paham dan kita lebih memahami apa kewajiban kita. Ya, jadi yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud yaitu apa? Yaitu kalau kita cium tangan kepada guru kita itu lebih baik daripada kamu ibadah dalam 1000 kali. Ibadah 1000 kali. Ya, ibadah 1000 kali. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya ya, nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud yang pertama adalah duduklah kamu ke majelis ilmu walaupun kamu gak bawa pulpen dan tidak menulis satu huruf lebih baik bagi kamu membebaskan
1000 budak. Kesimpulan yang kedua, dan mandanglah kamu, lihatlah kamu kepada wajah orang alim. Lebih baik bagi kamu daripada mensedekahkan kuda, mensedekahkan 1000 kuda, mensedekahkan 1000 kuda untuk di jalan Allah. Yang ketiga, dan bersalamanlah kamu kepada atas orang alim, orang-orang alim. Lebih baik bagi kamu daripada 1000 ibadah. Nah, 1000 tahun melakukan ibadah. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita hajatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, guru kita, ulama-ulama kita, kaum muslimin wal muslimat, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus untuk pembangunan Yayasan Silaturahmi 99, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amalan di bulan Rajab yaitu membaca Allahumma firli wa hamli wa tub alayya. Tapi kalau kita lagi doa berjamaah, jangan Allahumma firli ya, tapi Allahumma firlana wa hamna wa tub alayna. Ya, semoga apa yang kita lakuin menjadi catatan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir batin, minta maaf, minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Rizal Amiruddin. Mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa sebut titranya karena mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Dan saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kehilapan dan kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami persilakan Al-Mukarram Al-Ustaz Amiruddin untuk doa penutup. Afdalu ma qada'na wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu
وسلم عليها نحيا وعليها نموت نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم بهذه الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة فاتحة وبالمعجزة فاتحة وبالهداية فاتحة وبالشفاعة فاتحة يا فرج حمية كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيق والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيق العشاء والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيق العشاء والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bu, pamit Bu ya. Iya, iya. Makasih Pak Ustaz. Bu, pamit ya Bu.